Asik, seneng saya. Terus tadi dapat kabar lagi, ternyata begitu adu data tadi, ternyata dia itu pengakuan diri sejatinya, yaitu bukan lewat mimpi lagi, sudah bukan lewat mimpi lagi gitu. Jadi misalkan saya wali itu, oh sampai tuh wali, ya udah wali gitu. Jadi pengakuan dari pengakuan diri tadi udah jelas. Nggih Terus sami nganu Yai Samiun. Kula nggih wali tuanan gili. itu hari gini, iya. Angkat saya mau Pemalang ge, lah yang mau wali suka priwe ya, untuk ada nih gili kayak gue ya. Tuanan gili wis. Ya, jadi pengakuan-pengakuan mereka tidak melalui jalur-jalurnya. Jadi sudah jelas. Tapi kalau mereka mau membahas, dan mereka sekarang pakai gaya baru, sekarang lewat typingan pakai dengan bahasa Arab. Dan memang tadi sudah diskusi mereka akan datang di room-room kita pakai bahasa Arab. Nah, lalu dengan kata-kata yang merendahkan pribumi Nusantara. Tadi saya screenshot ada kata-kata dia sebetulnya melemahkan atau menghina daripada ulama Nusantara. Dia tidak butuh ulama Nusantara. Nah, terus pertanyaan saya, lu ngapain hidup di mari? Ngapain lu hidup di mari kalau nggak masih? Ya enggak? Kan begitu. Ya. Nah, terus ngapain lu ngaku-ngaku dari diisbat oleh ulama? Berarti yang isbat ulama Nusantara. Kenapa lu menghinakan ulama Nusantara? Nah, ini yang menjadi kebodohannya ada para kibin. Maka kami akan bicara ya seperti ini ulahnya mereka. Berbelit, belok. Saya dulu nggak pernah ganas begini mencerahkannya. Tapi saya karena udah makin greget, makin lama makin greget. Karena ulah mereka selalu bolak-balik. Saya tetap dengan statement saya. Ada tambahannya dan apa? Saya pernah foto bareng loh sama Kiai Imad. Ini jangan kau lupakan. Dan bukan hanya pernah foto bareng, tapi saya sudah pernah ngobrol bareng, dan saya sampai saat sekarang ini masih komunikasi lewat WA juga. Karena hubungan ini saya terima kasih. Kalau saya terima kasih kepada beliau, mereka mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Tapi satu Kiai Imad yang dinyatakan mereka bodoh, tapi merungkatkan semua Habib yang topol di NKRI ini. NKRI sedunia, seluruh dunia enak aja cuma NKRI seluruh dunia. Kan kami kan sekarang menyebut daripada NKRI dulu, sedunia mengakuinya. Maka apa? Orang kalau tua rewel dikandani angel ya modelnya ini iki. Ya wes. Ya jenengane wali ya tuanan gili biasalah. Iya sedunia benar sih Po. Ya maksudnya di NKRI ini kami sehingga menjadi cerdas. Intinya kita semua menjadi cerdas karena ulah mereka sendiri. Mereka yang merendahkan ulama. Jangankan ulama yang lain-lain, satu. Belum berangkat semuanya, satu. Merungkatkan seluruh Habib Topol. Tapi Yai itu ada anu Yai, ada satu wali Yai. Ada satu wali. Itu jelas. Ada satu wali bilang jongos itu wajib tolol. Itu ada satu wali. Lah itu. Jongos itu wajib tolol. Iya. Ya, itu kalau nggak tolol, kasus itu keluar daripada makolanya Mbah Wali TikTok itu. Nah, ini maksud saya itu Mbak Wali. Ada satu wali itu. Beliau yang mengeluarkan wajib goblok. Beliau toh Ilianin nggak ada kalau nggak keluar dari beliau. Itu Ya. beliau yang terkenal. paling nanti jawabannya kalau udah kalah statement pret, udah bolak-balik ya. Kalau mesti memang syaratnya tuh dungu gitu kan. Ditepok mau, diinjek-injek mau, dibuat keset mau, ngasih makan mau. Itu syarat. Maka dia akan membela.
maka dicerdaskan gue juga nggak bakalan mau. Tapi yang banyak sih yang mau, cuman yang alot ya banyak, karena udah kebangetan kelewatan dungunya. Iya budak, gitu loh. Makanya saya bersikeras untuk beberapa bulan ini atau beberapa tahun ini untuk melawan mereka karena kebohongan-kebohongannya. Dan saya juga bangga, dan saya juga memang sudah tidak percaya dari dulu, maka sekarang ini terbukti dan terbongkar, padahal dia sedang membongkar keborokannya sendiri. Makanya saya semangat dari kemarin, semangat terus naik. Apa itu? Karena mereka saya dengar-dengar laporan lagi begini, videonya begini lagi. Oh sekarang membelok-belokkan, sekarang lagi tes DNA diharamkan. Mubahalah sekarang ditolak. Kenapa kita tidak mau angkat bicara? Warga NKRI kami. Maka saya semangatnya lagi, alhamdulillah pas kumpul di PWI, saudara-saudara saya sekarang masuk daripada golongan kami. Jadi sekarang tidak perlu lagi diskusi dengan mereka dengan keilmuan, tapi kita cerdaskan umat sesuai kemampuan kita, sesuai kualitas, kuantitas, kapasitas kita untuk menyadarkan para muhibbin. Nyatanya saudara saya lihat TikTok langsung sadar, beneran masuk PWI. Ada kemarin saya kumpul. Jadi kan saya bangga. Oh ini saudara saya ternyata kembali, alhamdulillah, menyadari. Loh, wong kita sedang Pidato diobok. baik, gentenan aja pidato. Wes ya orang kena gue. Gantian aja pidato baik, gentenan. Kita tanya sebagai mau dan mau belajar. Isbat Ba'alawi lewat mimpi Kiai Wali mengajak bedah kitabnya biar orang Islam semuanya faham. Apakah cukup itu jadi standar untuk hari ini? Nasab itu amanah, bukan buat mainan. Butuh dalil, butuh data, butuh keterangan. Kalau rujukannya kurang jelas, kita kaji bareng, kita cari sama-sama. Kaji kitabnya, buka dalilnya, jangan asal percaya, cek sumbernya. Isbat yang kuat itu harus ilmiah. Ada saksi, ada catatan, ada keilmuan. Ya, kalau mau lengkapnya silakan nanti simak di toko besi dan toko obat terdekat. Begitu aja. Terima kasih. Itu lagu bagus banget itu. Sampai goyang-goyang saya. Keren dong. Keren Keren dong. dong. Itu kan penyanyinya artis internasional. Gimana? Bentar lagi masuk rekaman, dapur rekaman di Kutub Utara. Tenang aja. Tuh ada yang nantangin katanya. Terkait dengan apa namanya, kenapa Malaysia dan Brunei itu cepat ya adanya mengusir Ba'alawi ini. Pada 1963 saja Inggris yang menjadi negara deventator terhadap Yaman Selatan menjadi negara komunis guna menguasai Laut Aden. Nah ini Laut Aden ini penting bagi Inggris karena akses menuju India itu dari sana. Dan India juga negara persemakmuran Inggris
akhirnya ya tahu juga sejarah-sejarah Pak Alwi ini yang disampaikan kemudian terhadap Malaysia, yang mana Malaysia juga negara persemakmuran Inggris, jadi lebih cepat prosesnya. Kalau kita memang lambat, karena Belanda tidak pernah memberitahu ini sebenarnya bukan Duriah Nabi kan gitu, nggak pernah itu ngasih tahu. Makanya lebih lambat, dan penyadaran terhadap Muhyiddin ini, doktrin yang sekian lama ini ya cukup sulit untuk dikembalikan. Menjadi waras kembali itu cukup sulit ya. Mungkin sementara seperti itu dulu ya, nanti kemudian mungkin bisa dikembangkan lah. Dan ada apa di balik fenomena Mbak Alwi masih tetap ada di Indonesia ini, gitu kan. Nantinya kan mungkin masuknya ke negara-negara yang memang mengecam ya. Karena gini, kenapa sih kok Mbak Alwi ini terang-terangan melawan pemerintah pun tidak pernah ditangkap, mengajak perang pemerintahan pun tidak pernah ditangkap, ini ada apa gitu. Nah ini yang nantinya kita bahas nantinya ya. Tapi saya carikan datanya dulu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di hubungan luar negeri ya, ketika Prabowo ini pergi ke Inggris ini, lihat langsung di demo, Indonesia melanggar HAM. Ini mungkin akan menjadi boneka juga ke depannya ini. Kalau dari analisis sementara, tapi ini moga dilanjut. Cerdas, Mas Udin, saya akui cerdas, responnya cepat ya, tanggapnya. Ya saya minta itu aja, Mas Udin, nanti dengan beberapa teman yang bisa diajak diskusi mendalami konteks kebangsaan. Ini penting karena memang room diskusi ini belum ada, yang matang itu belum ada. Ya semuanya saling mengkaji, kemudian saling mentelaah, menteliti untuk lebih menyatukan persepsi. Poinnya adalah bahwa memang kalau melihat dari sudut pandang kebangsaan, dari sudut pandang kenegaraan secara geopolitik itu, Habib Baklawi itu merupakan kelompok yang dipekerjakan oleh dua kekuatan politik besar, yakni politiknya Inggris dan Belanda. Apakah di Malaysia nggak ada Habib Baklawi? Ada. Apakah di Brunei tidak ada? Ada. Brunei dan Malaysia ada Habib. Cuma mereka oleh sistem pemerintah itu nggak ditonjolkan atau tidak dibiarkan berkembang dan mempengaruhi sistem pemerintahannya. Tapi kenapa di Indonesia itu Baklawi masuk di semua sistem dan lini? Ya karena gerakan mereka itu disupport oleh dua kepentingan politik asing luar negeri, utamanya Belanda dan Inggris. Nah ini nanti Mas Udin yang perlu menguatkan data-data dan ngajaklah teman-teman yang mau berpikir ke wilayah itu. Kalau untuk terkait dengan sejarah Islam di Nusantara kan cukuplah dengan timnya Gus Yakin yang di Mapsu ini. Sehingga untuk Mas Udin saya harap nanti dengan berempat atau berlima sering untuk masuk ke wilayah ini. Dan saya doakan Mas Udin dengan tim semakin mendalami dan ada hasil karya ya berupa buku kecil lah, walau 30 atau 50 halaman. Inilah daripada hikmah dan manfaat kita ada di medsos, di TikTok ini. Jadi nanti ajak aja siapa yang mau ke bicara wilayah ini, semua pakai data, dikumpulkan jadi satu, bikin buku kecil. Syukur ini merupakan bagian jembatan. Siapa tahu Mas Udin dan kawan-kawan salah satunya nanti di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan
jadi apa itu namanya politikus yang sukses dan menjadi tokoh di Indonesia, diisbat menjadi menteri. Kan ini barokah obrol-obrol tipis di TikTok. Begitu Mas Udin dan teman-teman. Jadi biarkanlah kelompok yang berada di posisi pengawal dan tukang kepruk, ya biarkan aja, jangan diganggu Mas Bung Tommy ya, jangan diganggu, kelompok itu jangan diganggu, biarin aja, karena mereka mungkin sukanya di wilayah itu, wilayah ngawal dan tukang kepruk, ya biarin aja, enggak apa-apa. Nah gitu. Untuk Jawa Tengah Pantura, ketika kelompok mereka kok ngurusin nasab terus sih, negara ini loh udah bangkrut gara-gara korupsi, kok kalian kok menutup mata, menutup telinga, membisukan mulut, nggak menyuarakan korupsi? Jawabannya simpel saat inilah, nggak usah koar-koar, Kibin aja udah ketangkep KPK. Lo siapa? Bupati Pemalang. Udah simpel aja. Lah ini Mas Udin, ini nanti dengan Mas Adinullah juga lah. Mas Adinullah itu saya harap untuk masuk di diskusi wilayah itulah. Bisa di Komal ini atau di Komal siapapun. Saya suka kok menjadi pendengar juga kok. Saya menyimak semuanya. Ini Mas Adinullah juga bagus beliau. Nanti buah-buah obrolannya berempat, berlima atau dengan beberapa pun kemudian dicatat tipis-tipis, ya kan? Lalu dirangkum, disimpulkan. Kalau memang sudah diverifikasi dan tentunya pasti harus ada apa itu namanya footnote-nya, catatan kakinya, sumber referensinya, ya langsung ke penerbit, bikin buku aja, begitu. Nanti donatur utamanya kalau sering ngobrolnya di sini, nanti donatur untuk bikin buku, hostnya lah insya Allah. Siap ya host ya? Halo? Siap Yai, siap Yai. Hostnya selalu aman, tenang aja. Kalau enggak tak persekusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Syarif, Kang Tom dan yang lainnya, selamat malam. Silakan, saya menjadi pendengar saja ya. Apa ini Banyonyo diperkosa ini? Banyonyo diperkosa apa itu Yai? Gimana Bang Lima? Ini dalam temanya apa ya, Yai Pak? Temanya apa ini? Ya kebangsaan Yai, kebangsaan bangsa. Kalau menurut saya sih, setelah kita sekian lama menyimak, memperhatikan, mempelajari, intinya kita sebagai anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang berotak waras, harus lebih bersatu gitu. Masalahnya apa? Dari polemik saat ini udah merasuk ke ranah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi wajib kita sadar sebagai anak bangsa bahwa Kelam Balawi itu
bukan bawa misi agama ya. Justru cenderung mereka itu hidup dalam ajaran agama Islam gitu. Agama itu seolah-olah buat topeng untuk menutupi syahwat mereka untuk menguasai negara ini. Makanya anak bangsa harus cerdas kata saya dalam hal ini ya. Tidak ada lah mereka istilahnya orang Indonesia kalau nggak ada mereka nyembah batu dan pohon itu pendusta yang luar biasa itu. Kita mesti sadar Nah, itu. Banyon, biar gak salah paham Banyon. Makin bersatu aja gitu. Ya Ipaku gitu. Kita harus peduli sama bangsa ini, sama sejarah bangsa ini. Dan kita juga itu menyuarakan karena apa? Ya tadi yang Yai Sarip narasikan masa kenapa sih ngebahas tesis yang ini? Kita bukan membahas tesis Balawi. Balawi tesisnya mau nyambung mau enggak peduli buat kita. Tapi ini udah masuk ke ranah artinya ranah baginda Nabi Muhammad SAW yang jelas dengan kuropatnya aja cenderung ibaratnya didustakan gitu. Kewajiban kita umat Islam membersihkan hal itu, mengkantar kuropat-kuropatnya itu. Kalau tidak kita akan terbahaya buat anak bangsa. Itu nanti akan dianggap suatu kebenaran gitu. Itu jelas. Jadi Klambalawi kalau kita boleh jujur di sini bicara, dibawa ke sisi keagamaan, jong nol besar. Dibawa ke sisi kenegaraan, hanya benar loh di negara ini. Makanya anak bangsa harus bersatu. Suarakan kebenaran ini, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Intinya gitu aja ya. Terima kasih waktunya. Naik Banyon, naik Banyon, biar gak salah paham Banyon. Jangan di atas, di bawah biar gak capek. Ini banyak yang salah paham nanti Banyon. Kalau sudah ditawarin baik-baik, silakan baik mau naik. Kalau di saya ya, itu langsung tak bisukan, tak blokir. Enggak kayak gitu. Dan Tengkar sama Udin Yai, Tengkar sama Udin dari tadi pagi kata Udin gatel itu nggak tahu kenapa kok tapping diperkosa itu. Tengkar sama Udin, makanya saya luruskan itu loh. Iya, kalau saya jadi host, kemudian nawarin orang naik baik-baik, alasannya ini itu, ya udah, tak bisukan, tak blokir, selesai. Nggak usah ribet. Nggak kebuka komal Yai. Panglima. Belum ya silaturahmi ke Yai Paku dulu, kan ada kesepuhan kita, guru kita Yai Sarip, terus ada Bang Tom di sini ya, yang pasti yang saya sangat hormati beliau ini, makanya udah naik kita ini.